Selamat pagi semuanya. Sekarang saya akan ke Nagasaki karena dulu kita sudah pernah ke ke Hiroshima. Hari ini akan ke Nagasaki. Bagaimana ada di sana dan apa yang ada di sana? Mari kita lihat. Ya, sekarang saya akan menuju ke bus terminal, mau naik bis. Oke guys, sekarang kita akan ke bus terminal. Ini masih di Shinsaibashi. Dilaporkan sekarang Osaka dalam kondisi sangat cerah dengan cuaca yang sangat cerah, tapi dingin sekali. Ini hari ini temperatur sekitar 3 derajat ya, dingin sekali. Di dalam bis, penumpangnya belum begitu banyak. Baiklah guys, sekarang kita udah di dalam bis, kita akan menuju ke Itami untuk naik pesawat menuju ke Nagasaki. Oke, kita berangkat ke airport Itami. Suasana tahun baru di Osaka. Osaka sangat tenang sekali. Hampir tidak ada orang yang berjalan. Mobil juga sedikit sekali. Mungkin karena musim corona sehingga orang-orang pada memilih diam di rumah atau stay home ya. Oke guys, kita sudah sampai di Bandara Itami. Sekarang kita akan check-in dulu dan kita akan menuju ke Nagasaki. Sips. Ini tiketnya.
16 tahun saya di Jepang, baru pernah ke Itami Kuko, baru pernah ke airport Itami. Dan dari dulu juga pengen, cuman belum ada kesempatan aja, belum ada waktu. Oke guys, perjalanan ke Nagasaki dari Bandara Itami itu memerlukan waktu 1 jam 20 menit kira-kira ya. Kalau kita bicara masalah daerah yang disebut dengan Nagasaki, itu berarti kita sudah paham dari dulu Nagasaki dan Hiroshima itu adalah tempat jatuhnya bom atom pada bulan Agustus tahun 1945.
Sekarang saya akan uraikan sedikit tentang Nagasaki. Nagasaki adalah daerah yang terletak di barat lautnya Kyushu, Jepang. Di sana terdapat pelabuhan yang dibuat secara alami yang dikelilingi bangunan di lereng-lereng gunungnya. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki. Yang sebelumnya itu dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 bulan Agustus tanggal 6. Tapi tahukah kalian apa nama bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, dan begitu juga apa nama bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki? Apa kalian tahu? Mungkin sudah ada yang tahu ya. Baiklah, kalau yang sudah tahu tidak usah saya jelaskan. Bagi yang belum tahu, ini saya kasih tahukan. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima itu pada tahun 1945 bulan Agustus tanggal 6, itu nama bom atomnya adalah Little Boy. Dan yang di Nagasaki pada tahun 1945 bulan Agustus tanggal 9 itu namanya Fat Man. Kita sekarang sudah tiba di Nagasaki. Yes. Setelah turun dari pesawat, sekarang kita harus naik bis lagi, dan sebelum itu harus membeli tiket dengan harga 1.250 yen. Ini harga tiket bisnya. Ini timetable dari bus yang akan ke Holstein Bus. Oke guys, busnya sudah datang. Sekarang kita naik ke busnya. Ini ini
simpan informasi dari Austin Boats. Oke guys, kita sekarang sudah sampai di Austin Boats. Suasana hari ini sedikit hujan dan mungkin akan turun hujan yang lebat ya. Tapi sementara sekarang belum turun hujan, ya masih rintik-rintik lah. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Austin Boats yang berada di Sasebo-shi atau di Kabupaten Sasebo. Ada apa saja di dalam Austin Boats ini? Mari kita lihat. Oke, perjalanan kita mulai guys. Kayaknya hari ini para pengunjung di sini agak lengang ya. Oke guys, kalau kita berbicara masalah Nagasaki, tidak asing kalau kita akan mendengar masalah Austin Boats. Oke guys, sekarang kita masuk ke Austin Boats. Okay, welcome to Austin Boats. Austin Boats adalah suatu kawasan yang sengaja dibuat untuk mengenang persahabatan baik antara Belanda dan Jepang. Area yang dipakai Austin Boats ini dulunya adalah area yang berlumpur, lalu ada keinginan membangun pabrik-pabrik dan gudang-gudang di area ini. Terbiarkan selama 10 tahun tanpa jadi dibangun pabrik-pabrik dan gudang-gudang. Yang akhirnya tanah ini menjadi rusak. Terus bagaimana cara mengembalikan tanah ini menjadi bagus kembali? Ya guys, pada zaman Edo itu sekitar tahun berapa ya? 1603 sampai 1868 itu disebut dengan zaman Edo ya, atau bahasa Jepangnya Edo Jidai. Di Nagasaki ada tempat yang disebut dengan Dejima, yang merupakan tempat bisnis ekspor impor di Jepang.
Di sana ada bangunan yang dibangun khusus oleh orang Belanda, sengaja memang untuk bisnis. Karena budaya Belanda sudah mulai masuk di Nagasaki, maka kebudayaan Eropa pun mulai berdatangan ke Nagasaki. Karenanya waktu itu banyak sekali orang Kristen yang tinggal di Nagasaki. Bukan hanya itu saja, negara Belanda adalah negara reklamasi yang bisa menimbun laut, dijadikan areal perumahan atau dijadikan kota. Sampai-sampai ada istilah bahwa dunia ini dibuat oleh Tuhan, tapi negara Belanda dibuat oleh orang Belanda. Itu dikarenakan sebegitu kuatnya keyakinan orang Belanda mengenai teknologi dan arsitektur, sehingga Jepang pun meniru cara teknologi dan arsitektur dari budaya Belanda. Bukan hanya itu saja, negara Belanda adalah negara reklamasi yang bisa menimbun laut, dijadikan areal perumahan atau dijadikan kota. Dan sungguh luar biasa sekali loh ya, orang Belanda itu bisa menimbun laut tanpa mengganggu ekosistem laut yang ditimbunnya. Bukan laut saja ya, tapi yang lain juga termasuk pertanian, semua dibangun tanpa merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Keindahan alam dan dunia kuliner yang merupakan perpaduan cita rasa dari Cina, Jepang, dan Eropa juga ada di sini. Walaupun memiliki sejarah yang terkenal karena tragedi bom atomnya, Nagasaki adalah kota pelabuhan yang indah dengan latar belakang gunung dan campuran gaya arsitektur yang memukau. Ini terbukti dengan adanya berbagai bangunan-bangunan yang sangat arsitektur di sekitar Nagasaki. Dan semua sejarah-sejarah yang ada di Nagasaki itu semua sudah ditaruh di museum-museum dan dibangun juga monumen yang sangat mengharukan. Dan Nagasaki yang kita kenal sekarang ini adalah kota tepi laut yang indah dan dinamis dengan berbagai latar belakang perdagangan yang unik juga tentunya. Di luar kota Nagasaki, Anda juga akan menemukan taman nasional yang sangat fenomenal yang terdiri dari banyak pulau, resort pantai yang rindang, mata air panas yang sangat bikin tenang ya, sangat menenangkan, dan kehijauan yang beraneka ragam. Dan tak kalah juga dunia kulinernya yang luar biasa, tempat belanja yang sangat menyenangkan dengan beraneka ragam barang yang dijual di sana. Yang mengejutkan, sebuah replika desa Belanda yang terkenal dan lautan bunga-bunga yang berwarna-warni dengan sangat indahnya.
taman itu adalah Haus ten Bosch yang saya mau jelaskan tadi. Sejalan dengan pengaruh Belanda dalam sejarah Nagasaki, Haus ten Bosch itu adalah taman hiburan yang luar biasa yang menampilkan sebuah desa Belanda yang tua, yang berukuran dengan ukuran sebenarnya ya. Itu tidak dibikin-bikin ukurannya, itu memang ukurannya dia itu seperti begitu gitu loh. Yang lengkap dengan kincir angin, museum, kanal, dan kafe-kafe di samping wahana taman bermain dan hamparan tulip yang memukau. Di sini pula lah festival cahaya terbesar di dunia digelar, dan memiliki hotel yang sepenuhnya dikelola oleh robot. Dan di sana ya manusia juga pasti ada, cuman yang mainnya di sana itu adalah dikelola oleh robot. Ada juga hutan burung hantu dan rumah ajaib bertemakan coklat. Kita semua ingin mengunjungi ke sana kan? Ada banyak barang kerajinan tangan juga dijual di sini. Jika kita berada di dalam kawasan ini, kita tidak merasa bahwa kita itu adanya di Jepang. Kita merasa bahwa kita berada di negeri lain selain Jepang. Kita terasa berada di Belanda ya. Ingat guys, kalau datang ke sini harus selalu melihat petunjuk arah mau kemana dan selanjutnya mau kemana. Ada odong-odong loh di sini.
Oke guys, ini adalah lambang dari negara Belanda, yaitu kincir angin. Selain kincir angin, ada juga hamparan bunga-bunga yang sangat indah. Tapi yang sebenarnya di Halstenbosch ini terkenal dengan hamparan bunga tulip. Tapi saat ini karena musim dingin, jadi bunga tulipnya tidak ada, diganti dengan bunga-bunga yang lain yang tidak kalah indahnya juga. Oke guys, tadi kita sudah ambil foto di siang hari. Coba bagaimana kalau kita ambil foto di malam hari, waktu light up. Bagaimana indahnya lampu-lampu. Mari kita tunggu sampai lampu-lampu itu menyala. Oke.
Dan jika kalian bisa datang ke Haus ten Bos ini, saya yakin Anda pasti terpukau dengan light up di malam hari. Di sini sungguh luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum dengan keindahan light up pada malam hari di kawasan Haus ten Bos ini. Saya harap kalian juga harus datang ke sini, jangan cuma menonton di YouTube. Oke guys, ternyata waktu berjalan begitu cepatnya sehingga Haus ten Bos kita akhiri sampai di sini. Kita sekarang mau berangkat pulang. Sampai jumpa pada video-video berikutnya, dan terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dan salam sejahtera.